Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Don Yunus dalam Pemuridan Online. Baik, sampai di sini kita baru masuk ke dalam bagian bab kedua dari suara mendengarkan suara Tuhan. Dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu sekalian yang sore hari ini bersama-sama dengan saya senantiasa jam 17 WIB. Di sore hari ini kita masuk kepada sesi tentang mendengarkan suara Tuhan sampai dengan habis. Baik, saya akan menunggu bagi Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara ini dan silahkan bagikan kembali acara ini atau bersama-sama dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian watching party dengan fasilitas Facebook, dan bagikan kembali agar teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara, keluarga, teman-teman pelayanan Bapak Ibu sekalian juga diberkati oleh acara ini. Baik, dalam waktu beberapa saat lagi acara ini akan saya mulai. Dan saya harapkan Bapak Ibu sekalian juga mempersiapkan Alkitabnya dan juga jurnal pribadinya juga dan alat tulis. Oke, dalam waktu beberapa saat lagi akan saya mulai acara ini. Oke, sebentar. Ya. Oke. Ya, selamat bergabung, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk masuk ke dalam grup, silahkan masuk ke dalam grup. Nanti ada beberapa grup yang kami kelola, yang di dalamnya, mengapa dibikin grup? Karena akan saya memakai fasilitas Zoom meeting. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung bertanya dan telekonferensi bersama-sama dengan saya agar membuat acara ini lebih hidup. Saya nanti meminta Bapak dan Ibu sekalian untuk menginstal, bila ada yang mau menginstal aplikasi Zoom. Itu gratis kok ya. Aplikasinya bisa memakai komputer atau laptop serta HP Android atau bahkan iPhone. Baik, dalam waktu sekitar 1 menit lagi acara ini saya akan mulai. Dan setelah ini saya juga ada kelas. Mudah-mudahan nanti bisa ditampilkan di Facebook tentang dosa dan pertobatan. Mudah-mudahan bisa ditampilkan, karena ini bukan dari rumah saya, tapi di rumah salah satu peserta Pemuridan Online. Baik, kita akan mulai dengan segera, dengan cepat. Kalau ada yang ngirim ke inbox, mohon maaf saya belum sempat balas, tapi sesegera mungkin saya akan balas ya. Oke, setengah menit lagi. Oke, tampaknya sudah. Ya, silakan saling menyapa Bapak Ibu sekalian di kota-kota Bapak dan Ibu sekalian. Apakah ada cuaca yang cerah atau hujan? Kalau di Bandung hampir hujan, namun tampaknya tidak jadi hujan. Baik, saya akan mulai acara ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau pimpin kami hingga kami dalam buku mendengarkan suara Tuhan. Engkau yang banyak mengajarkan, banyak praktek, agar kami mampu menangkap isi hatimu. Kami menangkap impresi yang sedang Kau kerjakan. Kami belajar untuk taat. Kami juga belajar melangkah dalam iman. Kami belajar untuk setiap perkataan-perkataan-Mu yang Kau ucapkan, kami nurut. Dan Bapak, bangunlah kami seperti apa yang Kau inginkan, yaitu kami dibangun seperti Kristus. Dan Tuhan Yesus, mari kita penuhkan anak-anak Allah penuh dengan kepenuhan diri-Mu,
penuh dengan firman dan kebenaran. Ajar kami melakukan apa yang Kau ajarkan Tuhan. Dan Roh Kudus berikan pada kami senantiasa damai sejahtera, sukacita dan pengharapan yang daripadamu, hingga kami masuk dalam naungan kerajaan Allah dan kami dipimpin oleh-Mu masuk ke dalam seluruh rencana Allah yang lebih dalam lagi. Terima kasih Roh Kudus. Sukacitamu mengerjakan hal yang indah dalam diri kami. Kami minta Engkau juga berkuasa sepanjang pertemuan ini. Berikan pada kami kekudusan Allah dan kemurnian untuk mendengarkan suara-Mu bicara. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita akan masuk ke dalam bahasan dua buah salib. Dua buah salib ini sebetulnya dibahas di buku sebelumnya, yaitu tentang dosa dan pertobatan. Nah, dosa dan pertobatan ini adalah membahas tentang bagaimana Adam dan Hawa itu dibayang-bayangi oleh bayangan maut, bayangan dosa yang sudah dilakukan sebelumnya oleh malaikat yang jatuh ke dalam dosa, yaitu Lucifer. Nah, dosa dan pertobatan ini akan saya bahas nanti setelah ini jam 7:30 di rumah salah seorang anggota tim pemuridan. Dan mudah-mudahan nanti bisa disiapkan ya bagi Bapak Ibu sekalian juga belajar tentang buku dosa dan pertobatan. Oke, saat ini saya akan bahas tentang dua buah salib. Apa ini dua buah salib? Saat seorang lahir baru, ia menerima roh Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus memasuki rohnya. Ada kalanya seseorang yang sudah jadi Kristen, yang sudah menerima Tuhan Yesus tanpa sadar, dia sebetulnya memiliki Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus masuk tuh bersamaan dengan Roh Kristus masuk ke dalam diri orang itu, ketika ia percaya, di hari itu Roh Kudus bersama-sama dengan orang itu sebetulnya ketika Kristus masuk. Nah, namun ada kalanya orang yang didoakan seperti ini, ada kalanya mesti dibangun kesadarannya, yaitu dengan cara begini. Misalnya kita undang doa bersama-sama ya. Yuk kita doa sama-sama. Roh Kudus, saya undang Kau masuk di hati saya. Dengan begitu maka orang tersebut di-setel pikirannya bahwa dia paham, bahwa dia sadar, dia sudah mengundang Roh Kudus masuk ke dalam dirinya. Dan Roh Kudus mengerjakan hal-hal yang indah dengan luar biasa agar setiap orang yang menerima Roh Kudus kemudian dipastikan atau dimungkinkan masuk ke dalam hidup dan ciptaan yang baru. Ya, dengan segera terbentuk di sana manusia baru yang berasal dari segala karakteristik Roh Kudus. Dengan ke-9 buah Roh Kudus ada di sana. Jadi ketika orang lahir baru sebetulnya lengkap loh. Dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, ngalamin kepenuhan Kristus, ngalamin kepenuhan kealahan. Secara roh mungkin bisa begitu, tapi secara jasmania, secara fakta belum. Nah, makanya kesadaran seseorang perlu ditolong, dan kesadaran seseorang ada di wilayah jiwa. Jiwa perlu ditolong. Makanya ada beberapa hal yang kita pasti ketahui, adanya kepribadian ganda, bahkan multiplikasi kepribadian. Secara originalnya orang ini maunya apa gitu ya, rohnya maunya apa. Makanya diberikan pilihan-pilihan dengan bijaksana dan diberikan pilihan-pilihan oleh Roh Kudus untuk melakukan ini dan itu. Nah, setiap orang yang baru menerima Roh Kristus masuk ke dalam dirinya mesti belajar tentang hal ini agar ia bisa memilih yang terbaik dari apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Apakah orang masih punya free will? Sebetulnya masih punya, tapi Roh Kudus memberikan pilihan-pilihan yang bijaksana untuk orang tersebut tetap ada dalam perlindungan Roh Kudus. Nah, tapi kalau orangnya nggak mau dinasihatin, nggak mau diberikan pengertian, maka ia ada di luar Roh Kudus. Apakah Roh Kudus bisa menolong? Pada tahap tertentu masih bisa. Asal ada kemauan dari orang itu untuk diubahkan. Tapi kalau orangnya kekeh, orangnya nggak mau diubahkan, orangnya masih degil, ya Roh Kudus akan nunggu waktu untuk orang itu mau diubahkan. Nah ya, kita udah bahas bahwa ada kalanya di perjanjian lama umat Israel itu diberikan waktu, mereka 10 kali mencobai Tuhan, dibatasi. Habis 10 itu selesai,
nggak masuk dalam tanah perjanjian. Bukan artinya diberikan ke-10 kesempatan jadi ya sudah Pak, saya pakai 8 kali lah, yang ke-9 saya mau tobat. Nggak juga begitu. Barangkali orang-orang yang lain mungkin hanya diberi kesempatan mungkin hanya beberapa kali saja. Mengapa? Karena Tuhan tetap melihat potensinya. Apakah sanggup nggak dipulihkan? Apakah sanggup nggak dibikin bertobat? Nah, kalau nggak bisa dibikin bertobat seperti Yudas Iskariot, seperti Saul, Raja Saul, ya udah, jadi orangnya udah milih begitu ya, susah untuk diberikan pertobatan, Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam kekristenan kita diberikan pilihan-pilihan yang terbaik sebetulnya, karena kalau kita lihat di dalam Alkitab sebetulnya jalannya mulus. Nah, jiwanya saja kita yang mempunyai pilihan-pilihan yang lain selain apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Oke. Jadi ingat, ketika kita lahir baru kita menerima Roh Kudus, dan di dalam Roh Kudus kita juga mempunyai karakteristik Roh Kudus dengan ke-9 buah Roh Kudus di dalamnya. Namun jangan lupa manusia lama juga masih ada di sana. Jadi ada dua hidup. Hidupnya Kristus, hidupnya Roh Kudus, dan secara roh kita menyatu dengan Tuhan Yesus ya, tapi karakteristik, tabiat, sifat-sifat itu ada dalam jiwa seseorang, dalam nyawanya, dan ini masih di luar Tuhan. Ini perlu diubahkan. Paulus berkata bahwa kita harus menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru seperti dua macam baju. Yang lama dilepaskan agar dapat memakai yang baru. Baju itu tak lain adalah cara berpikir, tabiat, dan segala motivasi hidup kita. Pikiran, tabiat, dan motivasi hidup kita semua tersimpan di dalam akal budi, kemauan, dan emosi, yakni jiwa kita dalam bentuk roh-roh. Jadi pikiran, tabiat, motivasi, ambisi, keinginan, akal budi, free will, emosi, semuanya tersimpan di dalam jiwa dalam bentuk roh-roh. Nah, kalau kita memang nggak bisa diubahkan karena Anda sudah mulai bilang bahwa saya pemarah, saya memang nggak penyabar Pak, jadi maunya gimana? Oh gitu ya, saya mau orangnya emang gini, nggak bisa diubahkan. Anda mulai menjadikan tabiat-tabiat karakter itu menjadi bagian dalam hidup Anda, maka itu sudah mendarah daging. Kalau udah mendarah daging, apakah masih bisa diubahkan? Masih bisa. Tapi tingkat perjuangan kedua, kemudian ketika kita lahir baru, kita mesti betul-betul meminta pertolongan Roh Kudus untuk menanggalkan semuanya. Itu ada semuanya di wilayah dua, alam bawah sadar dan alam sadar. Nah, biasanya di alam bawah sadarnya perlu dilatih tentang kesadaran-kesadaran ini, bahwa engkau sudah ditebus, bahwa engkau sudah milik Allah, bahwa engkau mesti hidup berpadanan dengan hidupnya Tuhan Yesus. Nah, kalau nggak bisa begitu, sukar. Akan terjadi yang dinamakan dengan jatuh bangun di dalam keinginan-keinginan yang lain. Sukar dipimpin oleh Roh Kudus, dan maunya hanya untuk diterima saja oleh Tuhan. Tuhan ampuni saya, nanti besoknya Tuhan ampuni saya lagi. Dosa kemudian Tuhan ampuni saya lagi. Mengapa? Karena berbagai macam banyak kelemahan-kelemahan di situ hidup. Oke, kita sudah mendapatkan kasih karunia, pengampunan, penebusan, dan juga kesempatan untuk hidup yang baru. Dimungkinkan untuk hidup yang baru. Dimungkinkan artinya adalah kita bisa saja ada di luar hidup yang baru, kita belum masuk bahkan ke dalam hidup yang baru itu. Asalkan kita benar-benar mengerti panggilan kita dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita hidup dalam pimpinan tersebut, bahwa kita sedang masuk ke dalam anugerah Allah yang terus-menerus diberikan kepada kita. Itu kasih karunia yang diberikan oleh kita, yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, itu berupa pemberian demi pemberian. Kita nggak mengusahakannya, tapi karena kita mau dipimpin oleh kasih karunia Allah itu. Oke? Nah, tapi yang dimaksud di sini pikiran-pikiran, motivasi, tabiat, karakter, akal budi, emosi, itu semua ada dalam jiwa yang biasa saja terperangkap hingga kita sukar diubahkan, gitu ya. Kita sukar untuk kemudian dikoreksi, kita sukar kemudian untuk diberikan pengertian demi pengertian. Mengapa? Karena roh-roh pikiran-pikiran kita di dalam jiwa itu menolak semua yang difirmankan oleh Tuhan dalam
rema. Bahkan kalau kita terlalu banyak gelisah, terlalu banyak kecewa, terlalu banyak luka batin yang disimpan, kita sukar menerima pimpinan dari Roh Kudus. Nah, kalau kita sekarang masih ada di level itu pun ya, itu pun adalah berproses. Hal ini terjadi sebagai proses terus-menerus hingga kita diubah dari pengertian yang lama kepada pengertian yang baru sesuai dengan gambar Sang Pencipta. Dengan kata lain, pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus tak akan Anda peroleh bila proses ganti baju ini tidak dilakukan. Jadi untuk kita menerima yang baru itu, yang lama mesti tanggalkan. Tapi betulkah masih ada hal-hal yang lama itu tinggal? Masih. Secepat-cepatnya kita sadar bahwa itu masih yang lama, ayo cepat tanggalin. Atau kita sesadar apa sih itu yang lama, dan kita sesadar apa sih yang penting yang baru itu, ayo sesadar-sadarnya kita cepat tinggalkan yang lama, tanggalkan yang lama, dan hidup dengan hidup yang baru itu sesadar-sadarnya. Oke, Efesus 4 ayat 21. Ini ayatnya, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kamu harus, artinya apa? Mesti, nggak boleh enggak. Harus nanggalin manusia lama. Kalau kita tidak menanggalkan manusia lama, kita akan menemui kebinasaannya. Karena manusia lama itu didorong oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Didorong oleh hawa nafsu, kita keluar dan bahkan tidak pernah ada dalam hadirat Allah. Ya. Ayat 22-nya, ayat 23-nya, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau dalam Alkitab terjemahan NKJV-nya, dibaharui di dalam roh pikiran. Pikiran-pikiran itu dalam bentuk roh sebetulnya. Jadi dalam hati kita, dalam jiwa kita itu banyak pikiran-pikiran yang bentuknya adalah roh. Jadi kalau Anda pengen, saya pengen makan enak, itu berupa roh pikiran pengen makan enak. Kalau Anda pengen liburan ke luar negeri, berarti gini, di dalam pikiran kita gini, di dalam hati kita gini, saya mempunyai roh pikiran ingin ke luar negeri. Nah ya, itu dalam bentuk roh pikiran-pikiran. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita mengenakan manusia baru, lalu copotin yang lama, kita masuk ke dalam destininya Allah. Hidup dalam kebenaran dan di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya pun itu diberikan oleh Allah dengan cara-cara bahwa engkau masuk di dalam rangkaian hidup yang baru. Jadi kalau kita masih mengenakan manusia yang lama, sulit sekali menerima pembenaran dari Tuhan, meskipun kita mengupayakannya dengan segala cara, karena karakter manusia lamanya belum dicabut. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang masuk dalam rangkaian-rangkaian itu, berbahagialah bahwa kita dipreteli oleh Roh Kudus. Ternyata bahwa kita masih banyak yang perlu ditanggalkan, yaitu apa? Roh pikiran-pikirannya. Tubuh jasmani kita, tubuh dosa kita sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita sudah deklarasikan itu. Tapi roh pikiran-pikirannya yang menghambat pertumbuhan rohani seperti Kristusnya masih ada. Nah, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menanggalkannya. Nanti saudaraku baca di Roma 8 ayat 13 ya. Roma 8 ayat 13 itu bicaranya dengan jelas bahwa kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Oke, lihat. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hidup dan mati ini bukan masalah tubuh jasmaniah hidup, lalu tubuh jasmaniah
mati, bukan? Tapi bagaimana kita mengalami kehidupan yang sesungguh-sesungguhnya. Alkitab mengatakan kalau kita lahir baru, kita mengalami kehidupan yang berlimpah-limpah, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 10. Kalau kita dengar suara Tuhan. Okay? Nah, tapi kalau kita hidup menurut daging, kamu akan mati. Artinya apa? Daging adalah sarana untuk kita kemudian membuat jarak dengan Tuhan. Daging itulah yang kemudian membuat kita mempunyai keinginan yang lain yang menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang tidak ingin mendekat, bukan Tuhan yang tidak ingin mendengar doa kita, tapi kitanya yang bikin jarak kepada Tuhan. Okay? Karena ada kedagingan itu, maka disebutnya kamu akan mati. Tetapi lihat ini, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi orang Kristen tuh nggak bisa ngebatin. Aduh, saya ingin berbuat baik, saya ingin pikiran-pikiran baik, saya ingin berpikir secara benar, saya ingin berbuat kebenaran, saya ingin hidup kudus. Bukan gitu saja, tapi minta pertolongan Roh Kudus untuk menanggalkan setiap perbuatan kedagingan dan pikiran-pikiran kedagingan itu. Pikiran-pikiran kedagingan itu menghambat kita untuk masuk ke dalam rencana Allah. Dan kemudian kalau kita punya pikiran-pikiran kedagingan gitu, nggak lama kemudian perbuatan-perbuatan daging akan mengikutinya. Jadi ada software daging dalam diri seseorang, dan itu membuat kita menjadi tawanan hukum dosa. Tertawan hukum dosa, meskipun tampaknya baik-baik saja loh, menyantuni fakir miskin, ibadah di gereja, menjadi orang yang rajin baca Alkitab, mempunyai aktivitas sebagai hamba Tuhan, sebagai choir dalam anggota paduan suara. Wah, rajin lah pokoknya keliling-keliling rumah sakit untuk mendoakan orang sakit, tapi statusnya masih begitu, belum mati perbuatan tubuhnya. Disebutnya apa? Masih mati. Mematikan perbuatan tubuh, terutama yang penuh dengan kedagingan, itu penting oleh Roh Kudus. Mengapa? Bukan oleh perbuatan baik kita, bukan untuk kita kemudian rajin berdoa, rajin bersafaat, rajin berbahasa roh, bukan itu. Minta Roh Kudus tanggalkan apa-apa saja yang kita pikir itu masih jauh. Kayaknya saya masih punya kemarahan. Roh Kudus, silakan tanggalkan roh pikiran ingin marah ini. Roh Kudus, saya masih nggak sabaran. Tanggalkan semua roh kesabaran, roh ketidaksabaran ini dari pikiran saya, dari jiwa saya. Roh Kudus, saya masih kurang mengasihi orang lain. Saya kayaknya masih mempunyai kelemahan-kelemahan di situ. Roh Kudus, silakan kau tanggalkan semuanya. Ketika kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menanggalkan itu, maka ia dengan senang hati, dengan sukacita, ia menanggalkan semuanya yang kita bilang itu. Oh ya? Apakah suaranya kurang full? Masa? Ini sudah full juga. Oke. Mohon input. Kalau suara saya kurang full, tolong kasih tahu. Nanti saya kencengin. Tapi ini udah full kok suara saya. Oke. Mungkin kurang dekat suaranya. Dekati saja. Oke. Nah, agar kita bisa dipimpin oleh Roh Allah, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah di ayat 14. Maka kita lakukan ayat Roma 8 ayat 13 tadi. Betul? Kita mesti meminta Roh Kudus untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Maka kita akan hidup. Ya. Oke. Ini memang mungkin ada masalah dengan mikrofonnya. Tapi sejauh ini tidak ada masalah apapun. Oke, nanti cek aja ya. Tes 1 2. Oke. Saya terusin lagi ya. Nah,
Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi berbagai macam langkah-langkah dalam Alkitab sebetulnya sudah terbilang kamu sudah nanggalin, kamu telah nanggalin, semua telah ditanggalkan. Semua artinya apa? Kalau kita ngikutin polanya gitu loh. Kamu sudah selamat kalau kita ngikutin polanya. Jadi kalau kita sekarang ngikutin polanya itu, kita akan sampai di pola-pola yang lain, sampai di dalam jalur-jalur berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya. Nah kalau polanya kita ikuti, namun kita terhenti di satu titik, kita kemudian bergumul, kata orang harusnya begini-begini, kita mulai gundah, kita mulai nggak ngikutin polanya itu sendiri karena akibat dengerin kata orang, ya jadinya malah nggak sampai gitu. Harusnya sudah nanggalin, ternyata belum nanggalin. Harusnya kita udah betul-betul bebas dari dosa dan maut, tapi ternyata ya jadi hamba dosa juga, masih karena polanya nggak ngikutin gitu loh. Nah ini jadinya malah ribet kalau begini. Mengapa ribetnya? Karena kita sebetulnya di satu titik tertentu kita nggak taat. Nah kita nunjukin kepada kita agar kita ngikutin polanya dengan ketaatan itu. Bahwa setaat-taat mungkin, taat ya bukan karena kita mengusahakan bahwa kita berbuat baik, enggak. Ngikutin apa yang dipedomankan oleh Tuhan dalam Alkitab, itu aja dulu. Ngikutin dulu. Setidak-tidaknya kalau kita baca Alkitab ada pengertian-pengertian yang baru, kita catetin dan kita lakuin. Berhasil enggak nih? Nah kalau berhasil, jika kamu tetap dalam kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, artinya kita sedang mengikuti polanya. Nah, bila kita sudah lahir dari air dan roh, lahir baru, apakah hidup kita masih hidup dalam kedagingan? Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau ternyata itu memang betul hidup dalam roh, lahir dari roh, ada langkah berikutnya, hidup dalam roh. Hidup dalam roh memastikan bahwa kita betul-betul, apakah betul masih ada hawa nafsu? Apakah hawa nafsunya masih ada? Atau apakah tidak ada hawa nafsu? Tidak ada keinginan berbuat dosa lagi? Pertanyaannya begitu. Kalau masih ada, berarti secara sah, secara hukum, kita bisa saja ditebus dengan darah Yesus, masuk ke dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah. Betul? Tapi secara fakta, mungkin kita belum masuk sepenuhnya, karena jiwa kita masih punya pilihan-pilihan yang perlu dimerdekakan. Perlu diberikan pilihan-pilihan yang terbaik oleh Roh Kudus. Baru kita bisa menikmati pimpinannya kalau kita betul-betul melihat dengan jelas dan dipimpin dengan taat oleh Roh Kudus, dan kita ngikutin pilihan-pilihannya itu. Kalau saya boleh ulangi lagi ya, Roma 8 ayat 14. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, ialah anak Allah. Yang dipimpin Roh Kudus sebetulnya, apakah mungkin bisa berbuat dosa? Gak mungkin. Apakah kita ngikutin firman Tuhan? Bisa saja kita jatuh ke dalam berbagai kelemahan. Bisa. Misalnya pikiran-pikiran kita menentang itu. Bisa kan? Bisa. Apakah mungkin kita masih punya hawa nafsu? Bisa saja. Apakah kita bisa jadi anak Allah? Apakah lewat kita punya hawa nafsu itu kita jadi anak Allah? Secara hukum sudah, secara fakta belum. Kita perlu banyak dipimpin dalam segala aspek kehidupan kita. Oke? Maka Bapak Ibu sekalian, bedakan antara ditebus secara fakta dan ditebus secara roh. Kedua-duanya itu kita bisa menerimanya. Tapi ditebus secara fakta, itu yang Tuhan Yesus lakukan setiap hari, setiap saat kepada hidup kita. Ia memberikan kepada kita pengajaran, Ia memberikan kepada kita teguran, nasihat. Kita ikuti nggak? Ikuti. Anda sudah masuk ke dalam rangkaian demi rangkaian yang disebutkan oleh Alkitab. Hidup dipimpin oleh Roh. Hidup dalam anugerah itu. Hidup dalam kasih karunia itu. Nah, tapi kalau sifat dasarnya tetap menyangkal atau tetap nggak mau terima didikan itu, ya berarti ada proses yang belum dijalankan. Ingat, ini berproses loh. Penanggalan ini berproses. Mungkin secara langsung bisa secara roh ya, tapi secara fakta berproses.
Karena kita punya tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Secara roh sudah kita menerima roh yang betul-betul sempurna dari Roh Kristus. Dan bersama-sama dengan Roh Kristus kita menerima Roh Kudus. Tapi secara faktanya berjalan di dunia ini gimana gitu. Dan jiwa kita sebetulnya menerima nggak pernyataan Tuhan? Ampuni siapa yang bersalah kepada kamu. Kita menolak, nggak mau ngampunin. Karena sakit hati, Pak. Ya, sukar untuk dipimpin oleh roh seperti begitu. Mengerti ya bedanya ya? Jadi kita mengerti begini dalam Alkitab dengan jelas, itu berupa pimpinan dari Roh Kudus untuk Paulus menuliskan hal-hal dengan jelas. Kan kita sudah menerimanya, Oke, sudah menerimanya. Tapi jiwa kitanya masih ada penolakan nggak? Pertanyaannya tuh begitu. Nah, kalau ada penolakan begitu, mengapa bisa menolak? Mengapa kok ada penolakan dari kita? Makanya jiwa itu perlu ditolong. Jiwa kita perlu diberikan pilihan-pilihan yang terbaik. Pilihan-pilihan kita mesti betul-betul jangan salah pilih. Okay? Mudah-mudahan jelas Pak Daniel Utomo. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Ini berupa pola kekristenan, pola setiap anak-anak Allah, pola orang Kristen, pola orang-orang yang akan diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, ngikutin polanya ya, lahir baru, nanggalin manusia lama, dimungkinkan dalam hidup yang baru, dipimpin oleh Roh Kudus, menanggalkan kedagingan, terus menerus, sampai dengan kita memperoleh gambaran pencipta dan pengetahuan yang benar tentang pencipta. Itu proses, karena dibilang ini ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Artinya ada yang perlu ditanggalkan dari manusia lama. Ada yang perlu ditanggalkan dari pikiran-pikiran yang masih salah. Adanya setiap hal di dalam tubuh kita yang masih ingin berbuat dosa pun perlu ditolong. Ini pekerjaan terus-menerus sampai memperoleh gambaran yang tepat. Dalam diri kita sudah tergambar sifat dan karakter Kristus. Ya, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Semua orang akan mengalami ini. Baik orang Yahudi, baik orang Gentiles, orang skit, orang barbar, budak atau tuan, budak atau majikan, orang Indonesia atau orang Amerika, orang Afrika, orang Jepang, semua dari berbagai culture, dari berbagai budaya, semuanya ngalamin hal yang sama. Yakni orang yang mengenal Kristus mesti diubahkan agar seperti Kristus. Kalau belum seperti Kristus, ya berarti terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus ditanggalkan oleh Roh Kudus sampai dengan ketemu karakter Kristusnya. Inilah yang perlu kita kerjakan setiap saat oleh pimpinan Roh Kudus itu. Nah, sekarang kita ngomongin soal tabiat daging yang menghalangi proyek pekerjaan Allah itu rampung dalam diri kita sebagai anak-anak Allah yang bisa dipimpin oleh Roh Kudus masuk dalam berbagai anugerah dan kasih karunia Allah. Tabiat daging ini bersifat daging. Tentang tabiat yang bersifat daging dikatakan daging itu lemah, sama sekali tidak berguna, dikuasai hawa nafsu, menghasilkan hidup yang tidak sopan, senangnya percabulan, perjinahan, senang nonton pornografi, terikat kepada pornografi, senang bergaul hal-hal yang dengan percabulan dan sebagainya, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, ingin dipuaskan,
ingin menerima perhatian dari orang lain, itu pun daging ya. Tidak takluk kepada hukum Allah, terjual di bawah kuasa dosa, tidak ada sesuatu yang baik, perseteruan dengan Allah, dan daging pun tidak mungkin berkenan kepada Allah. Daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Pertanyaan saya, dan kita semua mesti merenungkan ini, apakah saya masih punya pikiran kedagingan? Atau masih adakah tabiat daging dalam diri saya? Karena kalau kita punya tabiat daging itu, lihat ini, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan bahkan perseteruan dengan Allah. Setiap kedagingan berseteru kepada Allah. Dan bahkan daging pun terjual di bawah kuasa dosa. Menjadi orang-orang yang terikat dan berstatus sebagai orang yang berdosa. Oke, dilihat di ayatnya ya. Matius 26 ayat 21. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ayat yang lain, Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Alkitab bilang jangan punya hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kita pun jangan berselisih dan punya iri hati, itu kedagingan juga. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. Janganlah nuruti perbuatan dan tabiat yang bersifat daging. Lalu kemudian kita memuaskan keinginan daging itu. Ini perhambaan loh. Kita jadi hamba Tuhan atau hamba daging. Hamba Tuhan itu bukan orang berdiri di depan mimbar, di podium, menjadi orang yang tampak lebih tinggi dibanding orang lain dalam status rohani. Enggak. Hamba Tuhan itu adalah kita semua yang sudah ditebus dan diberikan pilihan-pilihan oleh Tuhan Yesus. Ngikutin yang ini. Ngikutin enggak? Ngikutin. Itu hamba Tuhan. Nah, kalau ternyata kita belum mampu jadi hamba Tuhan, kalau masih jadi hamba daging apapun yang masuk gitu kita turuti, ya kita masih belum jadi hamba Tuhan. Sekali lagi saya katakan ini hidup yang berproses. Begitu kita tahu ada satu pengertian begini, yuk kita minta Roh Kudus. Saya kayaknya masih ada di situ nih. Tanggalin semuanya yuk, mau nggak Roh Kudus? Kita langsung bilang begitu, jangan langsung kita, ini mah pengajarannya nggak mungkin. Kan masih ada yang namakan, kan semuanya bukan karena perbuatan saya. Memang betul. Semuanya diberikan fasilitas oleh Tuhan, kasih karunia, anugerah, yuk jalannya yang benar seperti gini caranya. Itu karunia, itu kasih karunia dari Allah, itu anugerah Allah. Jalani. Nah kalau kita nggak jalani dan kita nggak taat, ya percuma kasih karunia Allah. Karena kita masih terjual di bawah kuasa dosa, kita masih menghamba kepada dosa. Maka kasih karunia Allah sebetulnya ada bagi mereka, tapi mereka nggak mau ngikutinnya. Ya. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani. Kan banyak orang nyalahin itu hukum Taurat, Oke? Coba kasih tahu, hukum Taurat itu bersifat rohani loh. Kemuliaan Tuhan menyertainya. Tuhan yang nulisin dengan jari tangannya di dua loh batu itu hukum Taurat. Jangan kali-kali katakan kita tidak belajar hukum Taurat. Betul. Pada tingkat tertentu, ya. Kalau Anda dipimpin oleh Roh Kudus dan taat. Satu-satunya kalau kita betul-betul lolos dari hukum Taurat adalah kita mengikuti hukum Roh dan pimpinan Roh Kudus. Karena di dalam pimpinan Roh Kudus itu kita diberikan hukum kehidupan. Dan saya mau kasih tahu hukum kehidupan itu
adalah hukum yang royal atau hukum kerajaan atau hukum yang utama atau hukum raja. Jadi kalau kita berlaku benar dengan cara kita ngikutin Tuhan, bukan karena kitanya sendiri dimampukan untuk ikut Tuhan dengan kekuatan kita, bukan sama sekali, tapi Allah kita memberikan kepada kita pertolongan. Kasih karunia Allah itu, yaitu kita diberikan Roh Kudus untuk kita mampu menanggulangi kedagingan bersama-sama dengan Roh Kudus, dan kita dibuat untuk taat oleh pimpinan Roh Kudus itu. Ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tapi aku bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa. Kitanya sendiri bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa. Lalu kita nyalahin hukum Tauratnya sih. Mematikan tuh kutuknya itu. Ada kutuknya. Iya ada. Terkutuklah orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Karena apa? Karena memang di dalam kuasa dosa, dalam diri manusia yang dalam kuasa dosa itu, manusia-manusia yang begitu nggak sanggup ngikutin Taurat. Siapa yang sanggup? Nggak ada yang bisa. Nah, Tuhan sendiri dengan tubuhnya di kayu salib menghapus setiap apapun ketidakmampuan untuk orang-orang dengan kekuatan sendiri. Akhirnya gagal, diberikan kesempatan untuk mengetahui gagal. Nah, Tuhan dengan tubuh jasmaninya yang tergantung di kayu salib, kita nggak usah ngelakuin seluruh hukum Taurat, nggak usah. Kita hanya ngikutin saja pimpinan dari Tuhan, pimpinan dari Roh Kudus untuk kita melakukan setiap hari, setiap saat. Dengerin tadi instruksinya Roh Kudus. Ketika kita dengerin dan kita melakukannya dengan setia 100%, kita menggenapi seluruh hukum-hukum Tuhan. Hukum apapun itu, kita sudah menggenapinya bersama-sama dengan Roh Kudus yang ada di hati kita. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tapi apa yang baik tidak. Jadi di dalam daging itu semuanya serba diperhamba oleh dosa. Tapi kan saya nggak hidup dalam daging. Oke, itu direnungkan baik-baik saja. Kalau kita yakin bahwa kita tidak hidup dalam daging, ya itu baguslah. Saya puji Tuhan kalau begitu ya. Tapi saya percaya, namanya berproses. Kita mungkin menenggelamkan perbuatan daging itu di dalam sifat kita yang ingin kita tampilkan baik di depan orang-orang. Kita menjadikan diri kita tuh baik-baik saja semuanya, nggak ada masalah. Semuanya sudah ditanggung Tuhan Yesus 2000 tahun lalu di kayu salib. Semuanya sudah oleh Tuhan Yesus, semuanya sudah. Tapi saya mau kasih tahu, lama-kelamaan dengan kesadaran penuh dipimpin oleh Roh Kudus, kita mengetahui pada akhirnya seperti Paulus di Roma 7 sampai dengan akhir, dia bergumul melawan dosa. Dia mengetahui di dalam tubuhnya ternyata ada hukum yang menentang bagaimana ia berbuat baik, berbuat yang benar. Ia sampai dengan desperate. Siapakah yang bisa sanggup menyelamatkan saya dari tubuh dosa ini? Roma 8 ayat 1 baru bilang, tapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus. Dia menemukan ada hukum yang bisa mengalahkan hukum dosa dan hukum maut yang memperhamba dia. Dengan menemukan ada kekuatan Roh Kudus yang memberikan kepada dia hukum kehidupan. Oke, yang sekarang bilang bahwa suara saya kecil, coba pakai earphone. Karena saya di sini suaranya udah maksimum banget, nggak bisa di set up lagi. Sudah maksimum.
betul-betul maksimum ini? Tes. Nah, udah betul-betul maksimum, nggak bisa di setup lagi. Jadi nanti lihat saja rekamannya. Kalau misalnya nggak pakai earphone, kalau pakai earphone tetap nggak menolong, oke, nanti rekamannya saya coba ya. Saya sudah cek rekamannya dari yang kemarin-kemarin, bagus kok, dengan setelan yang sama seperti hari ini, rekamannya bagus. Mungkin perlu dibesarkan volume earphone-nya kalau pakai earphone. Oke. Roma 8 ayat 5. Lihat ini, sekarang kita lihat pola pikiran dalam kedagingan itu ngapain aja. Roma 8 ayat 5. Nah, berarti secara tidak langsung proses yang Bapak maksud itu bertukar pikiran dengan Roh Kudus ya Pak? Ya, diantaranya ayo tukar pikiran. Bahkan kalau kita tukar pikiran dengan Tuhan Yesus, tukar nyawa. Barang siapa yang tidak mau kehilangan nyawanya, barang siapa yang kehilangan nyawanya, ia akan mendapatkannya. Barang siapa yang tidak mau kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Itu nyawa ngomongin soal apa, mati gitu? Enggak. Nyawa itu, di dalam nyawa kita itu ada berbagai motivasi, ada berbagai macam pikiran-pikiran juga yang mendarah daging dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus mau agar kita menyerahkan nyawa kita. Mau menyerahkan setiap keinginan-keinginan kita yang menghalangi dia bertumbuh, bekerja dalam hidup kita. Maka kalau ternyata kita bergaul erat dengan Roh Kudus dan dengan Tuhan, kita akan semakin diubahkan terus menerus, berproses di dalam apa? Bukan di dalam roh, dalam jiwa dan nyawa. Dan tubuh pun akan diubahkan karena firman merubah daging. Oke, saya pernah bahas itu ya, firman yang merubah daging. Please tolong nanti ikuti lagi siaran-siaran yang lampau. Firman mengubah daging. Setiap perkataan Tuhan itu bisa mengubah daging. Perkataan yang kukatakan adalah hidup dan roh. Artinya bahwa kita ternyata kalau dengar suara Tuhan itu kita bisa diubahkan loh. Bahkan ketika pas perjamuan hendak mencuci kaki murid-muridnya, kamu semua sudah mandi. Yang perlu dibersihin yang kotor-kotor dikit-dikit. Kamu sudah mandi semua karena firman yang kukatakan kepadamu, tapi tidak semua kamu bersih. Mengapa? Semua murid-muridnya, 11 orang dimandikan oleh firman setiap hari oleh Tuhan, diajarin bagaimana jadi murid. Tapi satu orang yang gak mau dijadikan murid oleh Tuhan, meskipun dia panggil rabi, meskipun dia panggil guru, tapi Yudas Iskariot gak pernah manggil Yesus sebagai Tuhan. Mengapa? Karena ia menolak dimandikan, menolak untuk menerima diajarin oleh Tuhan, menolak. Tidak semua kamu bersih. Nah, kalau kita tahu akan hal ini, setiap hari itu kita dekat dengan Tuhan kan dimandiin sama Tuhan dengan firman-Nya. Firman-Nya itu sanggup berubah hidup kita nggak? Harusnya sih sanggup. Tapi ada kalanya ada yang nggak sanggup ya. Sebagai pengikut Kristus masih yang begitu-begitu aja, nggak sanggup diubahkan, bukan karena Tuhannya kurang berkuasa. Karena daging manusianya terlalu tebal, sukar diubahkan. Seperti Yudas Iskariot, sukar diubahkan. Kita pakai itu takdir, Pak. Dia milih begitu. Bukan masalah takdir, tapi dia milih gak mau diubahkan oleh Tuhan. Bayangin ya, orang terdekat dengan Tuhan saja gak sanggup diubahkan loh. Sekarang kita dekat apa enggak dekat dengan Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita sanggup enggak diubahkan oleh Tuhan? Apakah kita mau enggak diubahkan oleh Tuhan? Apakah kita relakan diri enggak diubahkan oleh Tuhan? Nah, kalau mau diubahkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bersyukurlah. Hari ini kita lakukan itu, namanya berproses. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh
memikirkan hal-hal yang dari roh. Hari ini kalau fokus pikiran kita atau pikiran-pikiran kita yang berseliweran di dalam jiwa kita atau dalam hati kita, aduh Tuhan, gimana ya, saya kok kurang duitnya, Tuhan kok saya kurang tenang yang menghadapi hidup ini, kok Tuhan saya masih gelisah ya, bagaimana perdagangan saya, oh Tuhan kok saya khawatir ya tentang hal ini. Kita tahu nggak itu semuanya berdasarkan pikiran-pikiran dari mana? Pikiran-pikiran dari daging. Mereka yang hidup menurut roh mikirin hal-hal yang dari roh. Contohnya gimana Pak? Tuhan, apa yang kau sedang pikirkan sekarang? Apa yang sedang kau rencanakan? Saya sedang ngalamin masalah nih. Tuhan, tolong berikan kepada aku pikiran-pikiran bagaimana aku menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan kau. Itu pikiran-pikiran dari roh. Kita boleh punya khawatir, boleh. Kita boleh punya ketakutan, boleh. Sampaikan kepada Tuhan dan dengan cara ucapan syukur. Aku bersyukur Tuhan, aku beroleh pertolongan. Aku jujur bilang padamu aku khawatir. Apakah pandangan Bapak mengenai predestinasi tentang Yudas Iskariot ini jadi melebar? Oke. Yudas Iskariot itu adalah orang yang ketika di meja makan dibisiki rencana oleh setan untuk menyerahkan Yesus. Di meja makan loh ya, bukan pas sebelum dia lahir. Tapi aktornya bakal ada nggak yang nyerahin kepada orang-orang Yahudi? Ada. Tapi siapa itu saya nggak tahu. Tapi Tuhan melihat kecenderungan hati ini orang kok sukar diubahkan ya. Begitu. Apakah hal yang sama terjadi pada orang lain? Ada, namanya Simon Petrus. Pun sama. Maka ketika Petrus menghalangi Yesus, Guru, jangan begitu, nanti kamu mati di Yerusalem, jangan begitu. Nyahlah iblis, toh. Ketika Petrus bilang begitu, ternyata ia kerasukan iblis. Rencana kedagingannya muncul. Itu iblis yang nanam kepada Petrus. Tapi kita lihat predestinasi sebetulnya yang ada dalam Alkitab itu apa? Bahwa kita kemudian harus jadi serupa dengan Kristus. Itu namanya predestinasi. Itu takdir, itu kodrat ilahi. Kalau kita nggak serupa dengan Kristus berarti gagal. Kodrat ilahinya nggak tercapai. Mengerti ya? Oke, mudah-mudahan terjawab. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya sudah bilang di contohnya. Karena keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita boleh berkutat-kutat di situ. Pokoknya pengen diberkati, pengen diperkenankan oleh Allah, tapi kita masih punya pikiran kedagingan. Gak mungkin bisa. Pak, bagaimana dengan Yakub di sungai Yabok? Bukankah ia kemudian diberkati oleh Tuhan? Kan dia bergumul, Pak. Oke, lihat konteksnya. Yakub di sungai Yabok, ketika itu dia memohon berkat dan pimpinan Tuhan untuk ia diselamatkan ketika pulang ke rumah ayahnya ketemu dengan Esau. Aku tidak akan membiarkan kau pulang sampai kau memberkati aku. Akhirnya memberikan blessing kepada Yakub untuk pulang selamat. Karena ia khawatir Esau bunuh dia. Lihat itu yang terjadi ketika sebelum Tuhan memukul atau malaikat Tuhan memukul pinggulnya Yakub hingga jadi pincang. Awalnya Yakub berdiri paling belakang, berjalan paling belakang. Rombongan paling depan adalah anak-anaknya, istri-istrinya, bujang-bujangnya, ternaknya. Yang paling belakang dia. Jadi kalau Esau dengan segala tentaranya hendak membunuh Yakub, yang mati duluan siapa?
anak-anaknya, istrinya, ternaknya, bujang-bujangnya. Dia bisa pulang, dia bisa kabur lebih dulu. Itu Yakub sebelum ketemu dengan Tuhan di Sungai Yabok. Makanya dia berdoa, dia minta, dia ketemu dengan malaikat Tuhan. Kau tidak akan aku biarkan pulang sebelum kau berkati aku. Ketika Yakub dipukul, apakah dia menang kepada Tuhan? Kedagingannya menang pada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia pulang ke rumah bapaknya dengan kondisi pincang, dan yang tadinya Esau hendak bunuh, tapi melihat adiknya yang pincang itu, dia berubah menjadi kasihan kepada Yakub. Tapi lihat konteksnya, kekuatan paling besar dari diri manusia menurut adat istiadat orang Yahudi adalah dalam panggul. Kekuatan terbesar panggul itu ditabok sama malaikat Tuhan, dipukul, terpelecok hingga lumpuh. Bukan lumpuh, pincang. Ketika pincang, kekuatan Yakub hilang. Kedagingan Yakub, tanda kutip, mungkin hilang. Kekuatannya mengandalkan diri sendirinya, kelicikannya hilang. Anda lihat Yakub sebelum ketemu dengan Tuhan di Sungai Yabok itu, dia penipu ulung. Dia pertama kali mengakali agar hak kesulungan jatuh ke tangan dia. Kemudian untuk mendapatkan hal-hal yang ia peroleh karena ia dilicikin oleh mertuanya, dia kemudian mengakali mengakali bahwa di dalam pekerjaan dengan Laban dia bisa beroleh kekayaan dari itu semua. Nakalin mertuanya. Tapi ketika Yakub dipukul pinggulnya oleh malaikat Tuhan, dia berubah. Bahkan ketika terjadi hal-hal yang kemudian ia mempunyai hal-hal, dia ditipu oleh anak-anaknya, ia mengalami pukulan dari anak-anaknya. Anak-anaknya membunuh satu kota karena perilaku Dina yang dicabuli oleh Tamar ya waktu itu. Bahkan ia kemudian menegur. Bapak dan Ibu sekalian, ada perubahan karakter ketika akhirnya Yakub dipukul oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian, seringkali pada tingkat tertentu, kalau engkau bergumul, kalau engkau mengalami satu hambatan untuk ketemu dengan Tuhan, paparkan dengan jelas kekhawatiranmu, ketakutanmu dalam ucapan syukur. Tuhan, aku bersyukur akan pernyataan-Mu yang ajaib dan dahsyat. Aku percaya Engkau Tuhan. Namun aku khawatir, aku sungguh-sungguh takut akan hal ini. Tuhan, beri aku hikmat. Apa yang mesti aku lakukan? Itu benar. Itu perkataan yang benar. Oke? Memaparkan di hadapan Tuhan, agar Tuhan melihat. Oke? Itu secara khusus nanti saya akan bagikan. Nanti kalau ada momennya ya, kalau sampai di situ. Mudah-mudahan semuanya terjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Satu saja kodrat ilahi atau takdir dalam kekristenan, bahwa kita harus jadi serupa Kristus, itu kodrat ilahi. Oke. Yang tadi Yudas Iskariot, dianya harus milih, mau nggak gitu, selamat, nggak mau, dia nolak. Coba cek dalam Alkitab, panggilan tertinggi kepada Yesus dari Yudas Iskariot adalah guru, sama dengan orang-orang Yahudi yang lain. Hanya Petrus yang bisa bilang kepada Yesus, Engkau Mesias, Anak Allah. Dari 12, bahkan Yesus ngajak hanya 3 orang untuk melihat siapa dia di Gunung Tabor. Mengapa hanya 3? Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tadi tentang tentang tabiat daging, sekarang 2 macam tubuh. Dari semula manusia diciptakan sebagai makhluk daging, tapi mempunyai kemampuan berkomunikasi baik dalam dunia materi maupun dunia rohani. Makhluk daging itu tubuh jasmania yang berasal dari debu tanah. Okay? Manusia itu gitu, tapi diisi dengan roh Tuhan di dalamnya, sebagian dari roh Tuhan. Ya.
Mereka dapat bergaul dengan Allah yang bersifat roh. Namun setelah dosa pertama terjadi, hubungan dengan alam rohani terputus. Hubungan dengan dunia rohani terputus. Hal-hal yang berupa rohani semua terputus. Hanya dengan mempersembahkan darah binatang mereka berkenan untuk menghadap kepada Allah. Sejak itu daging manusia terjual di bawah kuasa dosa. Terbentuklah tabiat-tabiat yang sifatnya demi kepentingan daging saja. Yesus Kristus, Adam yang terakhir, menambahkan kepada sifat tubuh alamiah, tubuh manusia kita ya, yang berasal dari Adam pertama dengan tubuh rohania, dengan memberikan roh yang menghidupkan. Tubuh jasmania yang kita punya hari ini adalah tubuh jasmania yang serupa dengan Adam. Kita ini adalah turunan Adam pada awalnya. Tapi sejak menerima Kristus, kita menerima roh yang menghidupkan. Apa itu roh yang menghidupkan? Dalam 1 Kor 15 ayat 42, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan pada masa Adam, dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Okay? Itu skenario-nya dari Tuhan seperti begitu. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Awalnya Adam jatuh ke dalam dosa dan hina, binasa, kena maut, kena neraka, tapi kemudian dibangkitkan dalam kemuliaan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Tubuh alamiah Adam, tubuh rohania ada nanti endingnya. Lewat siapa? Dapat kekuatan dari mana bisa dibangkitkan? Dalam kemuliaan siapa bisa dibangkitkan? Nanti kita akan lihat. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama ada menjadi makhluk yang hidup, makhluk yang sekedar hidup saja. Makan, minum, hidup, makan, minum, hidup, kerja. Makan, minum, hidup, kerja. Mati, masuk neraka, game. Itu Adam. Tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan kita kembali terhubung dengan Allah. Mendengarkan suaranya, pimpinan Roh Kudus, dan masuk ke dalam anugerah Allah yang besar itu. Kalau kita menerima Adam yang akhir, yaitu Kristus, yang adalah roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari sorga. Kita mesti mengetahui keberadaan kita sekarang hari ini. Kita bukanlah berasal dari debu tanah, karena roh yang menghidupkan itu. Dan kemudian di ending akhir, nanti di akhir zaman kelak ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita dibangkitkan, kita dimuliakan, kita diberikan bangkit dalam kekuatan, karena kita asalnya dari sorga. Mengapa? Karena selama hidup di muka bumi ini, kita bersekutu dengan roh yang menghidupkan itu. Menghidupkan apa? Hati nurani. Lalu untuk apa hati nurani hidup? Agar kita bisa mendengar pimpinan dan tuntunan Roh Kudus setiap saat. Itu yang paling penting. Sejauh mana tuntunannya, Pak? Apakah betul-betul detail? Terserah kita maunya detail apa enggak. Dia akan ngomong kalau kita akan nanya, kan dia memberikan nasihat. Kalau kita akan bertanya, dia akan berikan kepada kita petunjuk kalau kita nanyain. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah serahkan hidupmu, serahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Maka dia akan memberlakukan kita seperti kepemilikannya. Dia akan pastikan kita sampai di tempat tujuannya. Tapi kalau berbagai kepentingan masih ada, lihat, meskipun kita diberikan oleh Tuhan, roh Tuhan yang sempurna, tapi kemudian kita tidak bijaksana menerimanya, kita masih punya banyak pilihan-pilihan. Apakah tercapai? Tidak. Karena kita nggak mampu dipimpin oleh Roh Kudus, meskipun ada pimpinan itu setiap saat. Mengerti ya?
Nah, ketika mengapa manusia disebut kedagingan? Sejak di Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Batas maksimum untuk manusia daging hidup adalah 120 tahun saja. Kalaupun lebih, extend lebih, ya itu berupa anugerah Allah. Awalnya umurnya berapa tahun? 900, 800, 700 tahun. Tapi kesempatan untuk diubahkannya nggak ada. Meskipun pada zaman Habel dan Kain dan Habel, ketika Kain mempunyai iri hati, ketika Habel mempersembahkan korban bakaran diindahkan oleh Allah, tapi punya Kain tidak, dan dia punya iri hati, dan dia iri hati ternyata ingin membunuh ya. Tuhan bilang, Kain, mengapa mukamu muram? Dosa mengintip di depan pintu, engkau harus berkuasa atasnya. Manusia daging harus diberi kesempatan untuk menanggulangi dosa, tapi nggak mampu. Sampai dengan tingkat kapan akhirnya kemudian manusia nggak mampu betul-betul sama sekali menolak, baru Tuhan bilang, dibatasi aja di umurnya, jangan terlalu lama. Dibatasi umurnya nyampe enggak untuk mencapai, ternyata kepengen Tuhan tuh begitu. Ternyata sedikit sekali yang masuk ke dalam area itu, hanya 2 orang saja, yaitu Henokh dan Elia. Tadi pagi menariknya, saya bicara soal grace. Saya mengalami saat teduh bersama-sama dengan Tuhan berupa grace. Saya lihat dulu ya, apakah ada yang perlu saya bagikan? Oke. Nah, saya akan bagikan sedikit aja. Meskipun Tuhan sendiri bertemu dengan orang-orang yang berbeda sifat dan karakternya, namun di akhir pendidikan mereka di dunia ini, di bumi ini, apakah mereka semua pada akhirnya menemukan destiny mereka dalam Allah? Nampaknya memang mereka telah mencapai titik akhir. Jadi Allah kita menyukai adanya keberagaman. Berbagai orang-orang perjanjian lama hidup dengan corak-corak pikiran yang berbeda, tapi semuanya disebutkan sebagai manusia daging. Apakah mereka kemudian di antara mereka yang kedagingan itu, yang punya pikiran-pikiran kedagingan yang gak mungkin berkenan kepada Allah, apakah muncul ada orang-orang tertentu yang lolos dari kriteria sebagai manusia daging yang akan mati lalu kemudian akan dihukum? Nampaknya sulit, tapi ternyata ada. Di dalam orang-orang yang ternyata Tuhan temui di titik-titik akhir tugas-tugas mereka untuk melayani Tuhan, ketika mereka berjumpa pribadi dengan Tuhan, mereka selesai pada tahap tertentu. Pada masa-masa itu, tugasnya hanya sebagai begitu saja. Misalnya, Abraham, ketika Abraham ditugaskan untuk menjadi nenek moyang bangsa Israel, lewat keturunannya lah maka bangsa Israel muncul. Kemudian Nuh, apa tugas Nuh? Untuk membentuk kembali generasi yang baru setelah Tuhan mengadakan banjir, mengadakan baptisan ke dalam bumi. Tuhan munculkan Ayub. Ayub itu bukanlah orang Israel. Dia tinggal di tanah Uz dengan cara peribadatan yang berbeda dengan Abraham. Tapi kok peribadatannya diterima oleh Tuhan? Peribadatannya kemudian Tuhan sebutkan sebagai Ayub itu orang yang saleh. Kita nggak bisa bilang hari ini kalau cara peribadatan orang itu tidak berkenan kepada Tuhan. Oh itu salah, oh itu kurang tepat, itu kurang baik, itu nggak alkitabiah. Rasanya kurang tepat karena kepada Ayub pun Tuhan berkenan dan Tuhan bilang,
Ayub itu orang yang saleh. Tidak ada orang yang seperti Ayub. Itu di luar bangsa Israel. Dia tinggal di tanah Uz. Anda mengerti hal ini? Mengerti ya? Di titik-titik akhir tugas-tugas mereka di bumi, Tuhan tunjukkan siapa Daud. Daud dengan berbagai kegemilangannya pernah lakukan pelanggaran, pernah. Dia mengorbankan Uria untuk mendapatkan Batseba. Kemudian Yakub, Ishak, Daniel, Yesaya, Yeskiel, mereka punya tugas-tugas tertentu dan hidup untuk menyenangkan Tuhan, menyampaikan tugas-tugas kepada bangsa Israel demi kepentingan Tuhan. Di titik-titik akhir mereka selesai. Lalu ada titik-titik akhir berikutnya, titik-titik akhir tugas-tugas mereka yang selesai. Tamat pelajaran di masa-masa itu sesuai dengan standarnya Tuhan. Di masa itu kemudian muncul ada Heno dan Elia. Dari orang-orang kedagingan ternyata Tuhan melihat kesungguhan Heno dan Elia dipimpin oleh Tuhan mengatasi sistem dosa dan maut. Ternyata kalau orang itu betul-betul berpaling kepada Tuhan, betul-betul merindukan hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan pribadi. Mungkin dulu Musa hampir mengalami ini, tapi Musa mengalami kematian meskipun kuburannya disembunyikan oleh Tuhan. Dan hari-hari ini manusia tidak pernah ada yang menemukan kuburannya Musa. Mungkin Musa hampir masuk ke situ, tapi nggak jadi. Heno dan Elia mencapai standar tertinggi dari manusia kedagingan. Akhirnya mereka lolos dari kematian dan maut dan juga dosa. Itu Tuhan yang menentukan standarnya. Kita nggak bisa nentuin. Oh, yang ini daging nggak bisa masuk ke surga, nggak bisa. Secara umum seperti gitu yang tadi saya bilang. Tapi kemudian Heno dan Elia kok bisa lolos dari dosa dan maut hingga nggak ngalamin kematian, tapi dibangkitkan dengan tubuhnya yang waktu itu dia masih punya. Nggak sempat ngalamin kematian lalu decay, lalu dibangkitkan. Enggak. Kemudian sekarang di zaman-zaman ini, titik akhir tugas anak-anak Allah itu seperti apa? Apakah sama dengan Abraham, Nuh, Ayub, Daud, Yakub, Ishak, Henoh, Elia? Pada akhir zaman ini, hubungan yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita tentang guru dan murid. Kalau kita hendak sama seperti gurunya, serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, kita harus tamat pelajarannya. Dan ketika kita tamat pelajarannya, kita akan menjadi sama dengan gurunya. Anda boleh cek bagaimana caranya menjadi mempelai Kristus. Anda boleh cek bagaimana caranya menjadi 5 gadis bijaksana. Tuhan kemudian memilih dari mereka. Mereka semua selamat dan diselamatkan dari dunia maut dan masuk ke dalam tempat perhentian, lalu dibangkitkan menerima tubuh kemuliaan untuk hidup yang kekal. Mereka semua mendapatkan dalam porsi yang berbeda dan dalam standar yang sama yang diberikan Tuhan masing-masing. Standarnya apa? Ngalamin Tuhan. Namun standar di tiap orang ternyata panggilannya mungkin berbeda-beda. Tamat pelajarannya segimana? Kepada Yesaya, Yeskiel, Daniel mungkin berbeda. Dan ternyata Heno dan Elia sanggup mencapai itu semua sampai di tingkat yang mungkin tinggi, lebih tinggi dari itu. Siapa yang tahu sih standarnya? Tuhan yang tahu, bukan saya, bukan siapapun. Sampai kita mencapai isi hatinya, kerinduannya, sampai mencapai dia tuh rindu ketemu sama kita, dan kita pun rindu ketemu sama dia. Sampai dalam penyembahan, sampai dalam kita beribadah dimanapun, sampai kita beribadah dengan mempersembahkan persembahan yang hidup, kita sedang bekerja, kita sedang beraktivitas. Tuhan, ini hidupku. Saya mau tetap terkoneksi denganmu. Silakan kau berkata-kata, aku mengasihimu. Ketika kita menuruti pada tingkat itu, apapun
hingga kita kemudian mengerti, mencapai kesadaran, kita diangkat naik untuk mencapai pikiran-pikirannya. Yang kata orang tuh nggak mungkin. Heno dan Elia pernah melakukannya dan kemudian mereka terangkat. Ketika kita mencapai kerinduannya, sampai suatu ketika kita tamat pelajarannya. Dan ini akan kita dapatkan nanti pada masa pengangkatan. Mungkin ada yang lebih dulu meninggal, karena mungkin tugasnya sudah beres. Ada. Itu wajar. Terjadi juga pada Abraham, Nuh, Ayub, Daud, Yakub. Tapi kita mungkin diberikan satu kesempatan untuk jadi mempelai Kristus, untuk menjadi 5 gadis yang bijaksana, untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan kepenuhan Allah. Barangkali panggilan Bapak dan Ibu sekalian sampai ke situ. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Oke? Apakah semuanya selamat? Pada standar-standar yang tadi saya bilang, selamat. Ngalamin Tuhan kan? Selamat. Tapi tentu saja dalam kehidupan yang kekal, tugas dan setiap kerinduan Tuhan yang kita terima, pekerjaan dan pendidikan Tuhan yang kita terima, itu membentuk satu kehidupan yang berpola dan dilanjutkan kemudian di masa-masa yang akan datang di kehidupannya kekal. Akan jadi seperti apa kita di sana? Itu jelas sekali kalau kita lihat dalam Alkitab. Oke, jelas ya. Itu yang saya dapat tadi pagi. Sangat menyenangkan kalau kita mendapatkan satu nasihat, teguran. Karena kalau Tuhan menegur, terutama saya pribadi ditegur sama Tuhan, saya diberi kesempatan untuk naik level. Sangat berbahagia kalau saya menerima berbagai macam masalah-masalah. Ini kesempatan buat saya naik level. Sangat berbahagia bagi saya kalau saya menemukan ada berbagai macam hambatan-hambatan. Karena bagi saya di situ saatnya bertumbuh. Saya bukan diberikan beban. Dalam satu hubungan kan ada beban ya. Kalau Anda yang sudah menikah pasti tahu ini. Ada beban anak sekolah, beban apapun itu. Please, jangan jadi beban. Beban yang ditaruh dalam hidup kita itu bukan dari Tuhan. Bisa jadi itu dari setan. Dengan segala ketakutan, kekhawatiran, serba ketidakcukupan. Tapi Tuhan menaruh instruksi berupa kuk untuk kita diarahkan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, berpikir ke sana, kemari, dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Berpikir dalam hidup dan damai sejahtera. Kalau Anda ngikutin begitu, Anda dibebaskan dari namanya takut, hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan perlindungan Tuhan tetap mengalir kepada kita yang percaya dan beriman. Itu anugerah juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ditegur sama Tuhan, kalau Anda dinasihati sama Tuhan, jangan dulu merasa jadi waduh salah apa lagi saya sekarang, apalagi nih Tuhan, apalagi. Jangan begitu dulu, ucapkan syukur bahwa saya ditegur, saya dinasihati. Kalau kita dinasihati dan ditegur, Tuhan melihat potensimu bisa bangkit lebih tinggi lagi. Tapi kalau nggak pernah ditegur oleh Tuhan seperti kepada Yudas Iskariot, tandanya gimana? Malah Tuhan bilang, ayo cepat laksanakan apa yang akan kau laksanakan. Ngeloyor tuh Yudas Iskariot habis terima roti. Betul nggak? Apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera. Cepetin. Malah pergi. Bapak Ibu sekalian, kita mesti ngalamin saat teduh terus-menerus dengan Tuhan. Beban yang kita terima bukan dari Tuhan. Tapi kita tahu ketika kita menjadi orang Kristen, ada satu pergumulan demi pergumulan. Okay? Dan itu wajar. Mengapa ada pergumulan? Karena daging kita berontak. Kita nggak nyaman kepada adanya masalah.
Tapi saya boleh katakan adanya masalah, adanya didikan, adanya ajaran dari Tuhan menandakan kita diakuinya sebagai anak. Dan itu bagus. Bagus sekali. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah materi utamanya tentang 2 buah salib yang saya bagikan sore hari ini. Ini materi utamanya. Saat seseorang dilahirkan baru, ia telah ikut disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, dikubur bersama Tuhan Yesus, dan dibangkitkan kembali bersama dengan Dia. Dengan pengertian itu, ia dibaptiskan ke dalam nama Yesus melalui baptisan kelahiran baru. Anda mengerti itu ya? Nanti ulangi lagi ya rekamannya. Jadi saya ulangi lagi deh, biar jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Saat seorang dilahirkan baru, ia telah ikut disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dikubur bersama dengan Tuhan Yesus dalam baptisan kematian, jadi ditenggelamkan, dan dibangkitkan kembali bersama dengan Dia, dan dengan pengertian itu ia dibaptiskan ke dalam nama Tuhan Yesus, dimanunggalkan ke dalam nama Tuhan Yesus melalui baptisan kelahiran baru. Saat itu kita mengakui salib Tuhan Yesus. Lihat, ini kan ada 2 buah salib ya. Saat itu kita mengakui salib Tuhan Yesus sebagai tempat penyaliban manusia lama kita. Sifat, karakter, tabiat semuanya mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu mengakui salib Tuhan Yesus tempat penyaliban kita. Kita sudah mati terhadap dunia bersama dengan Dia. Sudah kan ya, secara rohani begitu ya. Tapi secara fakta gini, tapi dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, Tuhan meminta kita memikul salib kita sendiri. Bukan menyalibkan diri lagi, tapi salib yang kedua ini yang kita pikul setiap hari, ini salib milik kita, untuk mengingatkan kita terus-menerus bahwa hidup kita tidak bebas lagi seperti dulu, tapi kita selalu mengikuti jejak Tuhan Yesus. Jadi nggak ada free will lagi, nggak ada kehendak bebas lagi. Salib Tuhan Yesus menceraikan kita dari dunia dan segala sistem dan kuasanya. Tapi salib yang kita pikul setiap hari memisahkan kuasa daging dari roh kita. Pengakuan akan salib Tuhan sebagai perwakilan dari penyaliban diri kita adalah pernyataan secara hukum bahwa kita telah mati terhadap dunia. Memikul salib kita setiap hari secara sendiri adalah tindakan mematikan semua perbuatan daging, baik yang berdosa maupun yang natural. Sampai sama matinya secara realita, secara fakta, kita betul-betul mematikan kuasa dosa. Seperti kita mati seperti waktu Tuhan mematikan dosa itu di kayu salib lewat tubuhnya. Kita mati dan bangkit bersama-sama dengan Tuhan hanya dengan mengaku telah dikubur dalam baptisan air, baptisan kematian. Tapi pikul salib sendiri adalah tindakan setiap hari, terus-menerus berproses ya, memeriksa apakah tiap dorongan berbuat sesuatu berasal dari Roh Kudus kah, atau dari keinginan sendiri dan kedagingankah. Bila itu dari daging sendiri, segera memangkukannya di kayu salib lagi. Salib yang kita pikul setiap hari adalah memastikan bahwa kuasa daging itu lenyap keluar dari roh kita. Makanya kita masih pakai pikul salib setiap hari, kata Tuhan. Saya akan bacakan lagi dalam Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Baptisan kematian atau baptisan selam itu tanda kita mati. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru oleh karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kematian daging
akan memastikan kita kemudian akan menjadi sama dengan kebangkitannya, dibangkitkan dalam kemuliaan Tuhan. Karena kita semua tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa, melewati baptisan kematian dengan membiarkan Tuhan Yesus mematikan tubuh dosa kita 2000 tahun yang lalu. Kita tinggal bilang begitu. Maka yang mati telah bebas dari dosa. Sejak kita orang beriman, kita tidak lagi mempunyai free will. Free will itu sudah dipakai oleh Adam. Adam diberikan pilihan, Adam jangan makan buah pohon itu, nanti kamu mati. Adam pakai free will-nya. Mati, salah pilih kan tuh. Udah gak ada lagi free will. Meskipun masih ada free will kita untuk berbuat sesuatu sekendaknya, tapi itu di luar konteks, di luar kehendak Allah. Dan itu pasti akhirnya binasa. Free will yang sudah dipakai sama Adam itu sudah kemudian gak ada lagi free will. Tuhan sudah gantung semua di kayu salib agar kita hidup nurutin kehendaknya Dia. Dia tebus semuanya agar kita bisa nurutin Dia, ngikutin jejaknya Dia, gitu aja. Kalau pakai free will lagi, di luar lagi deh. Ya, jelas ya. Jadi free will sudah mati sebetulnya, tapi kalaupun kita masih mau pakai, silahkan. Sama seperti kita sudah mengikrarkan, saya bebas dari dosa dan maut. Apakah dosa masih ada? Masih ada. Kalau kita mau berdosa, silahkan. Tuhan gak larang. Kalau kita mau, Tuhan hindarkan aku dari dosa, Tuhannya mau, tapi kitanya mau berdosa, bisa berdosa. Tinggal belok kok. Misalnya belok kemana? Belok untuk kemudian bunuh orang, kelokalisasi, lalu kemudian membegal orang, semua pilihan. Tapi kalau kita bijaksana, kita akan minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus ini salah nggak nih? Kayaknya aku mikirnya salah deh. Benar nggak Roh Kudus? Minta kau ajari aku. Diajarin kita. Wah, ternyata saya mikirnya salah ya. Nah, itu free will. Jadi nggak ada lagi. Please jangan dipakai free will-nya. Galatia 5:24, siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hal nafsu dan keinginannya. Galatia 2:19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Perhatikan itu, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini perkataan Paulus, bahkan dia pun ngalamin ketika dia jadi pengikut Kristus setelah Yesus naik ke surga. Tapi dia bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus. Dia sampai ke pemahaman itu. Meskipun dia belum sempat hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada zaman yang sama. Belum keburu Yesus naik ke surga. Tapi dia ngalamin, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani, secara daging, secara tubuh jasmania, secara alamiah, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Yang mengoperasikannya adalah imannya Tuhan Yesus. Yang mengoperasikannya adalah iman yang diberikan oleh Allah untuk kita beroperasi lewat iman itu. Yang sebesar iman sebesar biji sesawi saja. Menarik ya. Lukas 9:23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal bahwa saya masih punya free will, itu sangkali. Bahwa saya masih berhak berbuat dosa, sangkali. Bahwa kita masih punya pikiran kedagingan, masih boleh, sangkali. Ia harus menyangkal dirinya. Engkau bukan milikmu lagi. Engkau gak bisa jalan-jalan seperti gini lagi, gak bisa. Sangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Tadi udah fungsinya udah saya kasih tahu. Dan mengikut aku. Kekristenan adalah pola hidup ngikutin Tuhan. Bukan soal ritualnya, bukan soal yang ini selamat, bukan soal itunya. Soal ngikut Tuhan. Setiap pribadi, ayo ngikut Tuhan. Mungkin Anda sekarang berjemaat di satu gereja dan Anda berharap
ada satu pergerakan di situ. Oke, kalau Anda berharap begitu, nanti di surga sana mungkin ada ini jemaat yang sini boleh silakan semuanya ya, karena kolektif masuknya silakan. Enggak, one by one. Jadi sekarang kita menghadapi kenyataan, kita sedang ngadapin Tuhan pribadi demi pribadi. Tuhan, apakah ada yang salah dalam hidup saya? Tuhan, apakah aku hidup benar di hadapan-Mu? Hidup benar menurut apa yang Kau pandang? Dan saya pribadi masih banyak yang Tuhan tegur. Masih banyak yang perlu saya koreksi. Berproses. Hidup berproses agar kita diubah hari demi hari. Terus menerus. Sampai menemukan gambaran Kristus itu sempurna dalam hidup kita semua. Oke, jelas ya? Berikutnya saya akan bagikan mengenai kehilangan nyawa. Yang tadi saya bilang, kehilangan nyawa kita akan bilang nanti dengan tegas, ini loh daging, ini loh pimpinan Roh Kudus. Nanti kita akan bahas itu juga. Dan nanti juga kemudian kita bisa masuk ke dalam bagaimana sih sebetulnya mematikan kuasa dosa dalam tubuh dosa kita ini, hingga kita benar-benar berpikirnya bukan mikir ini dosa apa enggak ya, ini boleh apa enggak ya, tapi mikirin apa yang dipikirkan Tuhan. Kemudian kita bisa mengerti kemudian free will itu apa lebih dalam, dan kemudian ada akses Allah ke dalam hati kalau kita benar-benar melenceng, atau kita yang sudah benar-benar sensitif untuk berpikir gitu sedikit aja, 1 senti aja dia udah tahu mengapa kamu pikir begitu. Dia punya akses ke dalam hati kita untuk menegur kita dengan cepat. Lebih cepat dari hamba Tuhan menegur kita. Dengan cara-cara itu kita bisa mengerti, oh Tuhan mengasihi saya. Dia ingin saya berubah. Dan berikutnya nanti kita akan bahas juga tentang doa bersama untuk meminta Roh Kudus menanggalkan semua yang salah berdasarkan Roma 8 ayat 13. Jika engkau mematikan perbuatan-perbuatanmu oleh Roh, kamu akan hidup. Kita akan masuk ke sana. Jadi sekitar 1 jam lagi saya akan mengudara kembali di tempat yang lain dengan materi yang berbeda tentang dosa dan pertobatan. Mungkin barangkali saya akan siarkan, kalau yang punya rumah setuju, nggak keberatan, saya akan siarkan online dari rumah. Kita akan akhiri pertemuan ini, dan Bapak Ibu sekalian saya persilahkan untuk kita doa bersama. Kita minta tuntunan Tuhan untuk kita mengetahui apakah saya benar-benar ngalamin pribadi Tuhan dalam hidup saya, ada gambar Kristuskah yang lengkap dalam diri saya, dan kalau belum, gimana caranya memenuhi kodrat ilahi itu. Karena kalau kita nggak memenuhi kodrat ilahi itu, ya berdoa saja lah ya, kita mencapai itu semua. Yuk kita doa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami bersyukur kami mendapatkan peringatan, kami dinasihati, kami ditegur, kami dibangun oleh apa yang Kau adakan dalam pertemuan ini. Bapa, ampuni kami kalau kami memandang keliru tentang apapun saja yang Kau ajarkan. Kami memohon Engkau yang berikan pada kami pengertian-pengertian secara jelas, yang bisa kami tangkap dengan hati kami masing-masing. Lepas dari doktrin, lepas dari kata orang, lepas dari kata hamba Tuhan manapun kami ingin ditegur langsung oleh-Mu. Kami ingin mengalami hidup-Mu. Kami ingin mengalami kesempurnaan-Mu Bapa dalam hidup kami masing-masing. Kami mohon Bapa Engkau berbicara, menegur kami, menasihati kami, dan kami mengalami langsung hidup-Mu dalam keseharian kami. Kami sekarang berjanji, kami mau ngikut Yesus setiap hari, kami mau pikul salib setiap hari, dan kami mau sangkal diri bahwa sekiranya mungkin Bapak, kami ingin diubahkan seperti Kristus. Kami mau merespon ini panggilan dari Engkau sendiri. Kami mau respon, kami mau diubahkan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau diubahkan seperti Kristus, biarlah Engkau yang sendiri berjanji di hati Bapak Ibu sekalian masing-masing, bahwa hari ini juga biarlah Engkau benar-benar digerakkan oleh pengajaran ini atau oleh hadirat Allah pada saat ini. Biarlah
Roh Kudus, Kau tuntun kami semua masuk ke dalam pengalaman pribadi bersama-sama dengan Kau untuk menanggalkan apa yang salah. Berikan kepada Roh Kudus kesempatan untuk mengubah kami semua. Roh Kudus, silakan Kau ubah kami, Kau selidiki hati kami. Kami sekarang berhadapan dengan Allah yang Maha Tinggi, berhadapan muka dengan muka, dan Roh Kudus, Kau teliti hati kami, selidiki hati kami. Ada yang salah, ada yang bengkok, ada yang melenceng. Engkau yang paling tahu. Kami persilakan Kau mengajar kami. Habis acara ini selesai, kami mempunyai aktivitas yang berbeda. Taruh di hati kami itu kami baca Alkitab, kebenaran, ketahui apapun juga yang ada muncul dalam Alkitab, atau bahkan mungkin muncul di hati kami masing-masing, karena kami sekarang sedang memberikan diri untuk diubah. Dan impresi yang kami tangkap adalah bagaimana Engkau berkata-kata menggambarkan dalam diri Tuhan Yesus, dalam diri Allah Bapa itu ada kami. Mari Roh Kudus pimpin kami masuk ke arah itu. Beri kami pengalaman pribadi bertemu dengan Engkau dan ngalamin perubahan, diubah seperti Kristus. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di akhir acara. Kiranya acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian, dan bila ada pertanyaan silakan sampaikan lewat inbox di Facebook Messenger saya, dan saya akan jawab bila waktunya ada. Dan biasanya saya selesai mungkin jam 11 malam dari sini. Dan kiranya Bapak dan Ibu sekalian betul-betul minta pimpinan Roh Kudus untuk kita masuk ke dalam pribadi Kristus yang semakin bermanifestasi ya, sampai lengkap dalam hidup kita. Doa saya bagi Bapak Ibu sekalian yang masih belum puas akan jawaban saya, doa saya, biarlah Roh Kudus yang memberikan tuntunan lebih jelas kepada Bapak Ibu sekalian agar memahami ini loh pikiran-pikirannya Kristus, ini loh jalannya Allah seperti begini. Biarlah kiranya kekuatan dari Roh Kudus itu juga yang membuat kita semakin mengerti dan semakin paham untuk kita ngalamin Allah Bapa dan ngalamin Tuhan Yesus. Sampai di acara, saya mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.